Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamisyang Francisco, NIM 180241166. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang penelitian proposal saya yang berjudul tentang tinjauan yuridis mengklaim tanah kosong ditinggali pemiliknya dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau bisa disebut dengan UU AP. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang masalah. Latar belakang masalahnya, Indonesia merupakan negara kesatuan yang meliputi negara hukum. Dengan adanya hukum, baik hukum yang tertulis yang biasa kita disebut dengan pidana ataupun hukum yang tidak tertulis biasa disebut dengan perdata. Nah, di sini saya akan membahas pokok masalah hukum keperdataan yang berjudul tentang tinjauan yuridis mengklaim tanah kosong ditinggali pemiliknya dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dalam kurung UU-PA. Berikutnya, berbicara tentang keperdataan berarti kita berbicara tentang pertanahan. Nah, tanah merupakan sumber daya alam manusia. Hubungan antara manusia dengan tanah juga bukan hanya sekedar tempat tinggal, melainkan tempat berkembang, menanam bahan pokok makanan, membangun tempat tinggal yang layak, dan juga menjadi sumber kelangsungan hidup bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya, menurut salah satu pakar hukum di Indonesia, yaitu Sadono Sukirno berpendapat bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus-menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, makin tingginya pertumbuhan ekonomi, biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain, yaitu distribusi pendapatan. Berikutnya, begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, sehingga tidak mengherankan lagi apabila setiap manusia ingin memiliki atau menguasainya, yang berakibat timbulnya masalah-masalah pertanahan yang kerap kali terjadi dapat menimbulkan perselisihan antar manusia. Oleh karenanya, setiap pemilik hak atas tanah haruslah melakukan pencatatan hak atau pendaftaran tanah sebagaimana telah diwajibkan oleh hukum pertanahan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan dengan permasalahan di atas, saya rasa sering kali terjadi permasalahan lahan yang ditinggali pemiliknya yang pertama diambil alih sama orang lain, sehingga membuat permasalahan tidak kunjung terselesaikan. Maka saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut pokok permasalahan di atas ke dalam suatu karya ilmiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu, bisakah pemilik pertama menggugat pemilik yang baru? Nah, dalam arti pemilik pertama yaitu orang yang telah meninggali lahan tersebut dengan waktu yang tertentu, dan datang orang lain yang menepati lahan tersebut, yaitu orang baru. Menimbang ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hak milik hapus bila tanah jatuh kepada negara karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya, karena ditelantarkan, atau bisa karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan pasal 26 ayat 2. Tanahnya musnah. Apabila pemilik tanah memenuhi salah satu dari ketentuan pasal tersebut, maka dapat dipastikan tanah tersebut bukan miliknya lagi, yaitu akan kembali ke negara, yaitu milik negara. Berikutnya, jika pemilik pertama ingin menggugat pemilik yang baru atas tanah ditelantarkannya, atas dasar tanah ditelantarkan, maka penggugat bisa untuk menggugat hak pemilik dengan ketentuan tanah tersebut ditelantar kurang dari 20 tahun. Apabila tanah tersebut telah ditelantarkan selama lebih dari 20 tahun, maka akan menjadi hak negara dan juga telah tidak dapat lagi untuk menggugat pemilik yang baru, dikarenakan tanah tersebut telah menjadi hak negara dan juga telah didaftarkan oleh pemilik yang baru dengan sertifikat tanah yang telah didaftarkannya.
Berikutnya, cara yaitu rumusan masalah yang kedua, cara pembuktian kepemilikan tanah. Jika kedua belah pihak memiliki masalah dengan pembuktian hak atas tanah tersebut, maka pembuktian yang dibutuhkan adalah sertifikat tanah. Apabila keduanya masing-masing telah pihak tersebut memiliki sertifikat tanah, itu bisa disebut dengan sertifikat ganda. Cara membuktikan sertifikat ganda adalah dengan cara melihat tanggal pembuatan sertifikat tersebut dan sertifikat siapa yang lebih dulu diterbitkan oleh pihak yang berwenang, maka sertifikat yang lebih dulu terbitlah yang dianggap sah atas kepemilikan tanah tersebut. Berikutnya ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Beethoven yang diampu oleh Pak Muhajir dan dibimbing oleh Pak Fauzan, untuk diserahkan kepada dosen pengampu mata kuliah ini, dan juga untuk menyadarkan masyarakat agar tidak adanya lagi permasalahan yang menimpa masyarakat dengan cara mengklaim kepemilikan orang lain menjadi miliknya atas dasar apapun. Berikutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada berbagai macam. Yang pertama itu bagi penulis, bagi saya sendiri selaku penulis, mengingat banyaknya kejadian sebagai permasalahan di atas, memiliki manfaat seperti bisa mengetahui faktor penyebabnya, faktor penyebab permasalahan itu apa, penyelesaiannya bagaimana, dan apa hukum yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga permasalahan seperti ini dapat kita ketahui bagaimana hukumnya, bahwa sesuatu hak yang bukan milik kita dilarang untuk digunakan atau diklaim sepenuhnya. Berikutnya yaitu manfaat penelitian yang kedua, yaitu bagi Universitas Ahmad Dahlan, yaitu kampus saya. Semoga dengan adanya penelitian ini, pihak kampus atau untuk para dosen dapat mengoreksi penelitian ini supaya saya dapat mengetahui di mana letak kekurangan dari penelitian ini, agar lebih bisa bermanfaat lagi bagi saya, bagi kampus, dan bagi pembaca lainnya. Berikutnya, manfaat penelitian yang ketiga, yaitu bagi pembaca. Bagi para pembaca yang budiman, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat mengerti dan mengetahui proses hukumnya, agar para pembaca tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti penelitian saya ini. Baik, berikutnya ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini ada 4, yaitu yang pertama itu landasan hukumnya itu apa. Yang kedua ada permasalahan yang seperti yang ada di rumusan masalah saya tadi. Dan tujuan, memiliki tujuan yang bermanfaat, memiliki tujuan. Dan yang keempat adalah manfaat yang baik bagi kita semua. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Baik, di sini saya menggunakan metode penelitian, bermacam-macam metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode pendekatan yuridis, yaitu dengan cara melihat permasalahan hukum dari aspek ketentuan perundang-undang yang berlaku pada saat ini. Bukan undang-undang, saya tidak memakai undang-undang yang telah lampau. Berikutnya ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah yuridis normatif, yang dimana penjelasan ketentuan undang-undang yang berlaku. Berikutnya ada sumber data dan bahan hukum. Sumber data itu ada 2, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu diperoleh langsung dari sumber pertama melalui penelitian. Bahan hukum primer saya menggunakan yaitu Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau bisa disebut UU-PA. Yang kedua ada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, dan yang ketiga ada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Berikutnya sumber data sekunder. Sumber data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, pendapat para ahli. Contohnya yaitu yang saya jelaskan di awal sebelumnya, itu pendapat para ahli dan juga dokumen-dokumen. Berikutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan teknik studi dokumen,
yaitu di mana saya menggunakan dokumen-dokumen untuk mengumpulkan data yang saya butuhkan, baik itu dokumen tertulis ataupun elektronik dari lembaga institusi, baik dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal hukum yang saya baca untuk mengumpulkan data penelitian ini. Berikutnya ada analisis data. Analisis data yang saya gunakan adalah analisis data kuantitatif, yang dimana saya menggabungkan buku-buku, dokumen-dokumen, ataupun jurnal-jurnal yang saya baca untuk menganalisis data yang saya butuhkan. Dengan cara menggunakan semua daftar bacaan saya bisa menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu yang telah ditentukan. Baik, mungkin hanya sebatas ini saja hasil penelitian proposal saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.